Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika. Ada dua materi yang akan kita pelajari hari ini. Hubungan antar satuan jarak dan antar satuan waktu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas hubungan antar satuan jarak. Satuan jarak biasa disebut juga dengan satuan panjang. Ada 7 macam satuan jarak atau satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tingkat, maka dikalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tingkat, maka dibagi dengan 10. Diingat baik-baik ya, pada satuan panjang atau satuan jarak, kilometer ditulis dengan km, hektometer ditulis dengan hm, dekameter ditulis dengan dam, meter ditulis dengan m, desimeter ditulis dengan dm, sentimeter ditulis dengan cm, dan milimeter ditulis dengan mm. Silahkan dihafalkan dulu tangganya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika turun satu tingkat, maka dikalikan dengan 10. Jadi, jika turun 2 tingkat, maka dikalikan dengan 100, atau yang memiliki 2 nol. Begitu juga, ketika naik satu tingkat, maka dibagi dengan 10. Ketika naik 3 tingkat, maka dibagi dengan 1000 atau yang memiliki 03 yaitu 1000. Perhatikan pada contoh berikut ini. Contoh pertama, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Di sini kita akan mengubah meter menjadi sentimeter. Kita lihat pada tangga satuan panjang. Meter menuju sentimeter, turun 2 tingkat. Jika turun, maka harus dikali. Turun 2 tingkat, maka dikalikan 100. Kita tulis 5 meter sama dengan 5, kita tulis dulu angka pada soal, dikali 100 cm. Kita peroleh hasilnya 500 cm. Contoh kedua, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Kita akan mengubah sentimeter menjadi meter. Kita lihat pada tangga satuan panjang atau satuan jarak. Sentimeter menuju meter itu naik 2 tingkat. Karena naik 2 tingkat atau 2 tangga, maka dibagi 100. 200 cm sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Contoh ketiga, 4.500 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita akan mengubah meter menjadi kilometer. Kita lihat meter menuju kilometer naik 3 tangga atau 3 tingkat, maka kita bagi dengan 1000. 4.500 dibagi 1000 sama dengan 4,5 km. Contoh yang keempat, 2,5 km sama dengan titik-titik desimeter. Kita akan mengubah kilometer menjadi desimeter. Kilometer menuju desimeter, turun berapa tingkat atau turun berapa tangga? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Yang dihitung turunnya, turun 4 tangga. Maka harus dikalikan dengan 10.000 atau yang memiliki 0,4.
Karena di sini bilangan desimal 2,5, maka sudah dipakai satu tempat desimal, sehingga tinggal menambahkan 3 nol. Jadi 25.000 desimeter. Perhatikan contoh soal cerita untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar satuan jarak atau satuan panjang. Pada saat pelajaran olahraga, Arya dan teman-temannya harus mengelilingi lapangan untuk pemanasan. Dalam menempuh satu kali putaran, mereka harus berlari sejauh 50 meter. Berapa jarak yang mereka tempuh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 4 putaran jika dinyatakan dalam satuan sentimeter? Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis diketahui, satu kali putaran berlari menempuh jarak sejauh 50 meter. Sedangkan yang ditanyakan, jarak yang mereka tempuh dalam satuan sentimeter untuk mengelilingi lapangan sebanyak 4 putaran. Kita jawab, karena yang ditanyakan 4 putaran, maka kita tulis 4 dikali 50 meter sama dengan 200 meter. Dan yang ditanyakan dalam satuan sentimeter, maka kita harus mengubah meter menjadi sentimeter. 200 meter kita ubah menjadi sentimeter. Meter menjadi sentimeter turun 2 tangga, maka harus kita kalikan dengan 100. Karena turun 2 tangga atau yang memiliki 2 nol, yaitu 100. 200 dikalikan 100 sama dengan 20.000 cm. Jadi, jarak yang mereka tempuh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 4 putaran adalah 20.000 cm. Nah, demikian tadi materi antar satuan jarak. Semoga mudah dipahami ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari hubungan antar satuan jarak. Untuk materi selanjutnya adalah hubungan antar satuan waktu. Satuan waktu seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan belajar berbagai macam satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Kecuali ada nama bulan. Contohnya, bulan Januari ada 31 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 dekade sama dengan 10 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Jadi 1 dekade sama dengan 1 dasawarsa. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dihafalkan ya. Perhatikan contoh soal hubungan antar satuan waktu. Contoh pertama, 1/2 jam atau setengah jam sama dengan titik-titik detik. Kita akan mengubah satuan jam menjadi satuan detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka penyelesaiannya 1/2 dikali 3.600 detik. 1 dikali 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800 detik. Contoh soal kedua, 20 menit sama dengan titik-titik jam. Kita akan mengubah satuan menit menjadi jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jika berkebalikannya,
menit kita ubah menjadi jam, maka penyelesaiannya dengan pembagian, bukan dengan perkalian. 20 menit dibagi 60. Kita sederhanakan 20/60 menjadi 1/3 jam. Contoh soal ketiga. 25 tahun sama dengan titik-titik dasawarsa. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Maka kita ubah tahun menjadi dasawarsa, yaitu dibagi 10. Kita tulis 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 dasawarsa. Contoh soal keempat. 3 windu sama dengan titik-titik bulan. Kita ubah dulu windu menjadi tahun. 3 windu dikali 8 tahun, karena 1 windu sama dengan 8 tahun. Kita peroleh 24 tahun. Lalu kita ubah 24 tahun menjadi bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Penyelesaiannya 24 dikali 12 bulan sama dengan 288 bulan. Selanjutnya, perhatikan contoh soal cerita atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk satuan waktu. Ayah berangkat ke kantor pukul 7.30 dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di kantor pukul 8.15 menit. Berapa jam waktu yang dibutuhkan ayah untuk perjalanan ke kantor? Penyelesaiannya adalah diketahui berangkat ke kantor pukul 7.30, sampai di kantor pukul 8.15. Yang ditanyakan, waktu yang dibutuhkan ayah untuk perjalanan ke kantor dalam satuan jam. Maka penyelesaiannya 8.15 atau waktu sampai dikurangin waktu berangkat, yaitu 7.30. Kita kurangkan. Untuk mengurangkan jam, maka kita pisahkan menit dikurangin dengan menit dan jam dikurangin dengan jam. Kita kurangkan dulu di sini. 15 menit dikurangin 30 menit. Karena 15 tidak bisa, maka kita harus meminjam pada satuan jam. Ketika kita meminjam jam, maka ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Maka yang kita pinjam di sini adalah 60 menit. 60 ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. Sedangkan 8 jam sudah kita pinjam 1 jam, maka sisanya hanya 7 jam. Kita kurangkan 75 dikurangin 30 sama dengan 45. Sedangkan 7 dikurangin 7 sama dengan 0. 0 jam 45 menit. Jadi kita peroleh 45 menit dan kita ubah menjadi satuan jam. Menit kita ubah menjadi satuan jam dibagi 60. Maka 45/60 sama dengan 3/4 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan ayah untuk perjalanan ke kantor adalah 3/4 jam. Demikian tadi materi hubungan antar satuan jarak dan waktu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.